Bursa Efek Indonesia akan kedatangan emiten baru yang bergerak dalam industri craft beer. PT Lovina Beach Brewery dengan kode saham STRK memproduksi minuman beralkohol melalui anak usahanya yaitu PT Lovina Industry Success. Dengan mengusung nilai Proud to be Local, perusahaan memiliki dua produk unggulan yaitu Kaja Vodka dan juga Start Beer. STRK menawarkan saham sebanyak 1,18 miliar lembar atau setara dengan 11% kepemilikan saham pada range harga Rp100-Rp119. STRK akan memperoleh dana maksimal sebesar Rp140,4 miliar. Sekitar 62% akan digunakan dalam bentuk penyetoran modal kepada Lovina Industry Success untuk R&D, pembelian peralatan mesin canning dan tangki, dan biaya operasional. Sisanya akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja seperti biaya marketing, biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan, dan lain-lain. STRK juga akan menerbitkan sebanyak 3.245 juta waran seri 1 dengan rasio 100:275. Nah, total nilai dari pelaksanaan waran ini mencapai Rp811 miliar. Oh ya, kalau kita ngomongin kriteria papan pencatatan, STRK akan masuk ke dalam papan pengembangan. Dan untuk periode lock-up-nya sendiri itu ada 8 bulan. Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 25 tahun 2017, pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas di bawah harga penawaran umum tidak akan menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya dalam kurun waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Ngomongin soal IPO, yang tak kalah menarik adalah siapa underwriter-nya. STRK dibantu oleh Arta Sekuritas atau SH. Yuk kita cek historis IPO-nya. Arta Sekuritas pernah membawa WINR listing di first half 2022, di mana WINR berhasil menyentuh arah pada hari pertama pencatatan. Masih di tahun yang sama, ada BSBK yang juga arah di hari pertama. Wisatawan asing merupakan konsumen terbesar minuman beralkohol di Indonesia, terutama di daerah wisata. Pada tahun 2020 sampai 2021, Indonesia mencatat penurunan signifikan pada jumlah wisatawan asing yang masuk ke Bali akibat implementasi PPKM dan penutupan border beberapa negara. Akan tetapi, kunjungan WNA ke Bali kembali melonjak mencapai 2,9 juta orang hingga Juli 2023 sejalan dengan pelonggaran PPKM dan pembukaan border mancanegara. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Bali memprediksi penjualan minuman beralkohol akan meningkat 15-20% saat perayaan Tahun Baru 2023. Menurut laporan dari Statista, pendapatan di pasar minuman beralkohol berjumlah 13,88 miliar USD pada tahun 2023 dan diperkirakan akan tumbuh 6% pada tahun 2023 sampai 2027. Pasar alkohol di Indonesia didominasi oleh wine dengan harga jual yang lebih tinggi dan volume pasar yang mencapai 12,30 miliar USD pada tahun 2023. Saat ini, market share STRK masih tergolong sangat kecil, di mana jika dibandingkan dengan market value beer di Indonesia, market share dari STRK hanya mencapai 0,14% di tahun 2022. Untuk produknya sendiri, golongan A ada Starb, Lion Brewery, 1945, dan Bali Sif. Dan golongan B ada Nord dan Wijah. Golongan C ada Nord, Kaja, dan Arak Dewan. Nah, berikut bisa kita lihat perbandingan susunan pemegang saham perseroan sebelum dan sesudah IPO. Pengendali sekaligus ultimate beneficial owner dari STRK adalah Christopher Sumanto Chia. Christopher Sumanto Chia juga menjabat sebagai Direktur Utama pada Pintu Air Mas Group. Pintu Air Mas Group memulai perjalanan sebagai property developer yang kini merambah ke berbagai lini bisnis, termasuk mining, energy and plantation, hospitality and service, juga beverage industry yang di dalamnya ada STRK. STRK saat ini juga memiliki sister companies yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PAMG, Kaba AG, NICL, dan BSBK. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan finansialnya. Revenue meningkat dengan rata-rata growth 125% dari 6,9 bilion rupiah pada tahun 2020 menjadi 30,9 bilion rupiah pada tahun 2022.
Revenue pada kuartal 1 2023 juga tercatat baik pada level 10,8 billion rupiah, di mana bila di-annualize diperkirakan akan mencapai 43,4 billion rupiah pada tahun ini. Artinya meningkat 40% years on years. Perusahaan sudah membukukan defisit melalui jumlah ekuitas yang negatif 35 billion rupiah pada tahun 2020, di mana pada saat itu belum terjadi sebaran COVID-19 di Indonesia. Defisit ini salah satunya disebabkan oleh inefisiensi modal kerja perseroan. Sebagai contoh, STRK memiliki durasi perputaran hari piutang dan persediaan yang cukup tinggi, sehingga berdampak pada cash conversion cycles day yang cukup tinggi. Inefisiensi modal kerja ini juga tercermin pada 83% dominasi piutang pada total aset lancar perusahaan. Tingginya jumlah piutang ini diperkirakan disebabkan oleh penumpukan piutang oleh UDARI, di mana 67% piutang non-usaha STRK didominasi oleh piutang pada UDARI. UDARI merupakan entitas afiliasi milik Bona Budi Surya sekaligus Direktur Utama STRK. STRK dan UDARI melakukan kerjasama distribusi penjualan produk minuman alkohol golongan A. Akibatnya, STRK harus mengambil pinjaman utang dagang non-usaha dari beberapa pihak, salah satunya dari beberapa entitas berelasi perseroan. Pada tahun 2020 sampai 2021, salah satu beban yang memiliki porsi signifikan adalah beban keuangan. Hal ini sejalan dengan tingginya porsi pinjaman bank STRK yang mencapai rata-rata 42% dari total liabilitas. Namun, pasca restrukturisasi hutang melalui pengalihan hak tagih kepada induk perusahaan yaitu BMS, STRK tidak lagi memiliki pinjaman bank berbunga dan dapat membukukan profit margin yang lebih baik. Net profit margin meningkat dari minus 122,5% pada tahun 2020 menjadi 19,9% pada tahun 2022 dan meningkat 179,5% pada kuartal 1 2023. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa komponen net income mencakup pengakuan keuntungan penghapusan bunga ditangguhkan sebesar 16,7 billion rupiah, yang merupakan item non-operasional dan non-recurring. STRK akan divaluasi pada annualized PE 42-45 kali, premium bila dibandingkan dengan median peers-nya pada valuasi annualized PE 26 kali. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, berikut kesimpulan dari STRK yang bisa kita ambil. Dari segi finansial, menurut kami STRK layak untuk masuk watchlist nih, karena adanya beberapa katalis. Yang pertama, potensi perbaikan kinerja perusahaan melalui restrukturisasi utang, dan yang kedua, potensi peningkatan penjualan perusahaan, yang ketiga, tidak adanya lagi pinjaman berbunga perusahaan, dan yang terakhir, adanya perbaikan efisiensi modal kerja. Selanjutnya, secara historis terdapat partisipasi aktif dari ultimate beneficial owner dan pihak berelasi lain dari STRK untuk menopang kinerja keuangan perusahaan melalui pemberian pinjaman serta penambahan modal pada tahun 2022 dan tahun 2023. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. See you on the next video.